Ratu Entok yang dihukum penjara karena menghina Yesus. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Siapakah dari kawan-kawan yang tidak kenal dengan Irfan Satria Putra Lubis? Atau Ratu Talisa? Atau Ratu Entok? Ya, Irfan Satria Lubis atau yang dikenal orang dengan Ratu Entok adalah seorang selebgram yang viral karena postingan-postingannya yang selalu ribut di media sosialnya. Terakhir, Irfan Satria Putra Lubis atau yang dikenal dengan Ratu Entok itu terkena kasus pidana penistaan agama karena dia memposting satu video yang menista agama Kristen. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kepro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Jadi karena videonya ini, Ratu Talisa atau si Ratu Entok ini harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara. Tapi bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah Ratu Talisa atau Ratu Entok terekam kamera sedang mengikuti ibadah Kristen, yaitu ibadah untuk menyembah Yesus, di mana Ratu Talisa atau Ratu Entok ini masuk ke penjara, masuk ke sel tahanan Poldasu itu karena menista Yesus. Tapi akhirnya dia masuk ibadah untuk menyembah Yesus. Jadi gimana ceritanya? Kita lihat videonya. Ratu Entok yang dihukum penjara karena menghina Yesus akhirnya ikut ibadah untuk menyembah Yesus. Karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Beragam komentar dari orang-orang setelah menonton video Ratu Entok ikut ibadah Kristen. Ada yang bilang Ratu Entok berpura-pura, ada yang bilang Ratu Entok itu mencari simpati, ada yang bilang puji Tuhan Ratu Entok sudah bertobat, ada yang bilang itu hanyalah sebuah tindakan untuk meringankan hukuman, dan banyak komentar dari para netizen. Tapi apapun itu kawan-kawan, satu hal yang harus kita pelajari adalah ketika kita terlalu membenci sesuatu, ingatlah suatu saat kamu pasti akan menyukai sesuatu itu, ya. Karena jarak benci dengan cinta itu sangat tipis. Antara benci dan cinta itu hanya ada dinding yang sangat tipis. Makanya jangan terlalu membenci sesuatu karena kau bisa berubah menjadi mencintai sesuatu, ya. Jadi seperti apapun ceritanya, kalau seorang penista agama biasanya itu tidak akan pernah mau mengikuti ibadah dari agama yang dinistanya, kecuali dia sudah jatuh cinta kepada agama itu, ya. Kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh yang menista agama, dia tidak pernah mau bersinggungan, bersentuhan ataupun mengikuti ritual agama yang dinistanya itu, ya, tidak pernah. Karena apa? Karena dia tidak menyukai. Tetapi kalau rasa tidak suka ini sudah meningkat menjadi terlalu membenci, maka dia tanpa disadari secara psikologis bisa saja dia mulai mencintai, ya. Sepertinya Ratu Entok ini menurut pengamatanku mungkin dia sudah mulai mencintai Yesus, sudah mulai mencintai kekristenan. Jadi kawan-kawan, banyak contoh-contoh nyata di mana ketika seseorang terlalu mencintai, maka tanpa dia sadari seiring berjalannya waktu dia bisa membenci.
Demikian juga sebaliknya, jika seseorang terlalu membenci, seiring berjalannya waktu, dia bisa berubah menjadi mencintai, ya. Seperti banyak pengalaman di sekitarku, teman-temanku dulu banyak yang jadian, padahal awalnya mereka saling musuhan, saling berkelahi. Tapi ujung-ujungnya rasa benci di antara mereka berubah menjadi rasa cinta. Sehingga mereka memutuskan untuk berumah tangga. Jadi bisa jadi Ratu Talisa atau si Ratu Entok ini mengalami hal tersebut. Bisa jadi. Ya, jadi marilah kita mendukung apapun keputusannya, apapun yang dilakukan oleh Ratu Entok itu merupakan keputusan yang terbaik. Ya, seperti kata netizen, dia pura-pura atau dia supaya mencari simpati atau dia mencari dukungan dari orang-orang Kristen untuk meringankan hukumannya. Tetapi yang pasti dan yang jelas, dia ikut ibadah Kristen di sel tahanan pria Polda Sumatera Utara. Ya, kenapa di sel tahanan pria? Ya mungkin karena dia terlahir sebagai seorang pria, yaitu Irfan Satria Putra Lubis. Walaupun dia menjadi seorang transgender dengan nama barunya Ratu Talisa. Tapi itulah kawan-kawan, segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Ketika si Ratu Entok ini sudah menista Kristen dan dia ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada laporan dari berbagai elemen pihak, sehingga dia harus menjalani hari-hari di sel tahanan Polda, dan kemarin dia sudah didakwa, artinya sudah diputuskan hukuman, mengalami hukuman penjara 2 tahun lebih, ya, subsidiar kurungan. Jadi semoga kita doakan keputusan yang diberikan oleh hakim itu menjadi keputusan yang terbaik bagi semua pihak, bukan saja bagi Ratu Entok tetapi juga bagi semua pihak. Kau kurang puas juga aku udah menderita Arya. Kenapa kamu jahat banget? Kenapa kak? Kak lagi terdakwa, jangan gitu, nggak boleh. Aku ada ini, aku ada kartu media. Tenang aja, tenang. Nggak aku apa-apa kok. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, yang pertama, berpikirlah sebelum bertindak. Ya, jangan karena hanya ingin viral, hanya ingin terkenal, melakukan sesuatu hal yang akan merugikan dirimu sendiri, ya. Banyak sekarang orang-orang yang ingin viral itu buat sensasi yang aneh-aneh. Ya, seperti Ratu Entok ini, dia sebenarnya sudah terkenal, dia sudah viral karena sering berkelahi di media sosialnya, tetapi mungkin dia pengen lebih terkenal lagi sehingga dia membuat video seperti yang di awal tadi, dia menghina kekristenan. Nah, baru-baru ini seperti Putri Juliana Silaban yang juga menghina lagu Salibku, ya. Dan banyak lagi orang-orang yang berbuat aneh-aneh untuk terkenal. Jangan. Ya, kalau memang tidak punya kemampuan untuk terkenal, gak usah terkenal, ya. Lakukan aja yang kau mampu, lakukan aja yang kau bisa. Seiring berjalannya waktu, kalau memang kau punya kemampuan untuk dikenal orang, kau pasti terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti aku katakan tadi, jangan terlalu membenci sesuatu, ya. Karena ketika kau terlalu membenci sesuatu, tanpa kau sadari, seiring berjalannya waktu, kau akan menyukai yang kau benci itu. Jangan terlalu membenci. Demikian juga sebaliknya, jangan terlalu mencintai.
Karena seiring berjalannya waktu, kau pasti akan membenci yang kau cinta itu. Jadi artinya biasa-biasa saja ya. Boleh cinta, boleh suka, boleh benci, tetapi jangan ada kata terlalu. Jadi itulah yang bisa kita pelajari dari Irfan Satria Putra Lubis yang bertransformasi menjadi Ratu Talisa atau yang dikenal orang dengan Ratu Entok. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan, dan salam sadar.